Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika Bersama dengan saya, Bu Vinda. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, masih tentang statistika dengan kompetensi dasar, yakni 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan penjajahan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Oke. Pada video kali ini kita akan bahas tentang ukuran letak yang berisi kuartil untuk data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, desil untuk data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, ukuran letak untuk data tunggal. Ukuran letak pertama, kuartil, yaitu membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama banyak datanya setelah data diurutkan. Jadi di sini kita urutkan dari yang terkecil X min dan yang terbesar X max. Kemudian data itu kita bagi menjadi 4 ya. Jadi seperempat bagian. Nah, setiap batasnya itu dinamakan yang pertama Q1, Q2, dan Q3. Nah, Q2 ini sama dengan median. Untuk rumusnya, kuartil bawah atau Q1 yaitu untuk N ganjil X setengah N plus 1, untuk N genap X seperempat kali N plus 2. Kuartil tengah atau Q2 atau median di sini untuk data N ganjil X setengah kali N plus 1, untuk data N genap setengah kali X N per 2 ditambah X kali N per 2 ditambah 1. Untuk rumus kuartil atas atau Q3 yaitu X N per 4 kali N plus 1, itu untuk N ganjil. Untuk N genap X seperempat kali 3N plus 2. Yang kedua adalah desil. Desil yaitu membagi suatu kelompok data menjadi 10 bagian yang sama banyak datanya setelah data diurutkan. Sama seperti tadi, kalau kuartil menjadi 4, kalau desil menjadi 10 bagian yang sama. Nah, untuk rumusnya yakni DI sama dengan X I dikali N plus 1 dibagi 10. Jadi keterangannya I sama dengan desil ke I. Jadi I ini bisa diubah dari angka 1 sampai 9. N nya adalah banyak data. Nah, untuk desil D5 itu yang median. Apabila letak desilnya itu diperoleh X P plus K, di mana P bilangan bulat dan K bilangan pecahan, maka nilai kuartil dicari menggunakan interpolasi linear berikut, yaitu XP plus K sama dengan XP ditambah K kali XP plus 1 dikurangi XP. Contohnya seperti ini. Misalkan ditemukan X 2,1, maka yang kita cari adalah X2 ditambah 0,1. 0,1 nya ini dari 2,1. Jadi ditulis desimalnya dikali X3 dikurangi X2 seperti ini. Contoh yang pertama, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil bawah adalah Q1, kuartil tengah adalah Q2, kuartil atas adalah Q3. Nah, untuk Q1 di sini datanya adalah genap.
Untuk Q1 rumusnya X /4 N plus 2. Kita masukkan 1/4, datanya ada 20 ditambah 2, 22, jadinya X 5,5. Karena X 5,5 desimal, maka kita cari tengah rata-ratanya dari X5 ditambah X6. X5 nya di sini ini adalah 5 ya, 2 ditambah 3 5, jadi hingga setengah. X5 nya itu 5, jadi data ke-5 itu adalah 5, nilai 5. Data ke-6 berarti di sini frekuensinya 5, kemudian bawahnya 4, berarti di sini ada data ke-6 ya. Jadi data ke-6 adalah nilai 6, yaitu setengah kali 11, 5,5. Untuk Q2 rumusnya setengah xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Datanya adalah 20, jadi 20 per 2 ditambah 20 per 2 dan 1. Di data yang kita gunakan yaitu data ke-10 dan data ke-11. Data ke-10 berarti frekuensi ke-10 mana? Yaitu 7. Data ke-11 yaitu ikut di sini. Karena 2 tambah 3 tambah 4 9 ditambah 5 yaitu 14. Jadi di sini letaknya. Jadi totalnya adalah 7. Kemudian Q3 rumusnya X /4 3N plus 2. X /4 3, datanya ada 20, yaitu X /4 62. Kita mencari data 15,5. Nah, jadi yang kita gunakan yaitu rata-rata dari data ke-15 dan data ke-16. Data ke-15 dan 16 adalah 8. Jadi hasilnya 8. Contoh yang kedua, tentukan desil kedua dan desil ke-7. Rumusnya desil DI sama dengan XI kali N plus 1 10. Jadi desil 2 adalah X2, I nya diganti 2 ya, 20 per 1 dibagi 10. Jadi yang kita gunakan adalah data ke 4,2. Nah, data ke 4,2 karena di sini adalah bentuk pecahan atau desimal, kita mencari menggunakan interpolasi. 4,2 desimalnya 0,2. Jadi data ke-5 dan data ke-4. Data ke-4 adalah 5 ya, 2 ditambah 3 5, itu nilainya 5. 0,2 kali 0 sama dengan 5. Desil 2 adalah 5. Desil 7 yaitu kita ganti I nya menjadi 7. Jadi yang kita gunakan adalah data ke 14,7. Di sini bentuknya desimal juga, jadi kita gunakan interpolasinya. Desimalnya 0,7. Jadi X 15. Data ke-14 adalah sini. Ini 14. Ini 15. Jadi data ke-14 nya 7,
0,7. Data ke-15 nya 8, jadinya 7 tambah 0,7 kali 1 jadinya 7,7. Jadi desil 7 nya adalah 7,7. Selanjutnya ukuran letak untuk data kelompok. Jadi yang pertama kuartil untuk data kelompok, rumusnya KI sama dengan TB adalah tepi bawah dikali I per 4 N min FK dibagi FKI dikali P. I nya bisa diganti dengan angka 1, 2, 3 tergantung kuartilnya yang mau ditanyakan. TB adalah tepi bawah kuartil kelasnya, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FK1 sama dengan frekuensi kelas kuartil ke I, P adalah panjang kelas. Nah, sebelum mencari kuartilnya kita perlu menentukan kelas kuartilnya. Jadi rumusnya kelas KI sama dengan I per 4 dikali N. N adalah banyaknya data. Yang kedua yaitu desil. Sebelum itu kita perlu mencari kelas desilnya. Kelas desilnya yaitu I per 10 dikali N. N adalah banyaknya data. DI adalah sama dengan rumus kuartil tadi, cuma yang berbeda adalah I per 10 karena desil adalah 10, jadi I nya ini bisa diganti angka 1 sampai 9. Contoh yang ketiga, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Di sini sudah ada rumusnya yaitu KI sama dengan TB ditambah I per 4 kali N min FK dibagi FKI dikali P. Jadi karena kuartil bawah ada lagi 1, berarti kita ubah I nya menjadi 1. Jadi Q1 sama dengan TB tepi bawah ditambah 1 per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi FK1 dikali P. Sebelum itu kita perlu menentukan kelas KI nya dulu. Kelas Q1 yaitu 1 per 4 dikali N nya. Totalnya di sini adalah 23 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 3 yaitu 20 ya, berarti 20 1 per 4 kali 20 yaitu data ke-5. Nah, data ke-5 ada di mana? Di sini ada Q1. Tepi bawahnya 60 sampai 69. Jadi tepi bawahnya 60 dikurangi 0,5. Jadi 59,5 ditambah 1 per 4 kali N nya 20, FK kurang dari yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Sebelum Q1 di atasnya ada 3, jadi 3 dibagi frekuensi kumulatif Q1, frekuensi Q1 yaitu kelasnya frekuensinya 4. Nah, P nya kita cari P dengan cara menghitung angka dari 50 sampai 59. Di sini ada 10 angka. Di P nya 10. Kita hitung. Jadi 59,5 ditambah 5 sama dengan 64,5. Kita cocokkan. 64,5 itu ada di antara 60 sampai 69, berarti betul. Nah, sekarang untuk Q3 kita tentukan yang pertama kelas Q3. Q3 ini adalah kuartil atas ya. Q3 kelasnya yaitu 3 per 4
dikali 20, yaitu 15. Frekuensi ke-15 mana? Yaitu di sini, antara 80 sampai 89. Kita masukkan ke rumus. Tepi bawahnya di sini, batas bawahnya 80, berarti tepi bawahnya dikurangi 0,5, jadi 79,5. Tambah 3/4, banyaknya 20. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari, berarti frekuensi yang di atasnya kelas Q3, yaitu 6, 4, 3. Totalnya ada 13. Dibagi frekuensi Q3. Kelasnya Q3, frekuensinya 4. Panjangnya tetap 10. 2/4 kali 10, jadi 79,5. Ditambah 5, yaitu 84,5. Nah, 84,5 kita cek apakah di antara 80 sampai 89. Ya, berarti ini betul. Contoh yang keempat, tentukan desil 1 dan desil 2 dari data di bawah ini. Rumusnya D1 yaitu TB ditambah 1/10, I nya diganti 1 ya, N min FK dibagi FD1 dikali P. Nah, sebelum itu kita cari kelas D1 nya dulu. Kelas D1 yaitu 1/10 dikali 20, yaitu 2. Frekuensi 2 di mana? Yaitu yang pertama ya, D1. D1 yaitu antara 50 sampai 59. Tepi bawahnya berarti 49,5. Ditambah 1/10 kali N nya 20, FK, karena di sini D1 itu kelas yang pertama, berarti kelas sebelumnya kan tidak punya frekuensi, jadi dia 0. Dibagi frekuensi dari D1 nya yaitu 3. Nah, P nya yaitu 10, karena angkanya dari 50, banyak angka 50 sampai 59 itu 10 angka. Di panjangnya 10, 9,5 ditambah 6,67, yaitu 56,17. Kita cek apakah di antara 50 sampai 59. Ya, betul. Kemudian desil 2, D2, kita cari kelasnya dulu. Kita ganti I nya menjadi 2, yaitu 2/10 kali 20, yaitu 4. Kita cari frekuensi keempat. Nah, ketemunya di sini di 2, yaitu antara 60 sampai 69. 60 tepi bawahnya yaitu 59,5. Nah, frekuensi di atas D2 ini ada 3. Frekuensi D2 ada 4. 59,5 ditambah 2,5 sama dengan 62. Nah, 62 ini ada di antara 60 sampai 69. Contoh yang ke-5. Tentukan kuartil bawah dari data histogram berikut. Nah, di sini ketahui histogram, ditanyakan kuartil bawahnya, jadi Q1. Nah, sebelum masukkan ke rumus Q1, kita tentukan kelas Q1 nya dulu. Di sini kita jumlah N nya yaitu 2, 6, 9, 13, 7, 3, yaitu semuanya 40.
N-nya adalah 40. Jadi 1/4 dikali 40 yaitu 10. Data ke-10 ada di mana? Jadi 2, 6, 8, berarti 10-nya di sini. Nah, tepi bawahnya di sini sudah ketemu 69,5. N-nya ada 40. Frekuensi kumulatif di atasnya ini yaitu 6 dan 2 yaitu 8. Frekuensinya Q1 9. Nah, P-nya kita hitung dari tepi atas dan tepi bawahnya. Oke, rumusnya tepi atas dikurangi tepi bawah. 64,5 dikurangi 59,5. Nah, kalau tepi atas dan tepi bawah yang diketahui tinggal dikurangi saja ya. Jadi 69,5 ditambah 1,11 yaitu 70,61. 70,61 ada di antara 69,5 dan 74,5. Demikian penjelasan materi dan contohnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucap dan tulisan. Semoga penjelasan tadi dapat membantu dan bermanfaat. Jangan lupa jika Anda menyukai video ini, klik like, dan supaya tidak ketinggalan video materi selanjutnya, klik subscribe serta bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar matematika. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.